Hello guys, welcome back to my channel, is Jiran. Hello guys, I can't believe I'm doing this again, cause it's such for a long time ya. Like for a meanwhile gitu, aku gak bikin konten-konten YouTube kayak duduk nge-review kayak gini lagi. But here we are now, dan kali ini aku akan tes MBTI guys. Apa itu MBTI? Myers-Briggs Type Indicator atau psikotes yang dirancang untuk mengukur preferensi dasar murni psikologi seseorang dalam melihat dunia dan membuat keputusan. Ya mungkin kalau bahasa aku simpelnya kita tuh kita tes MBTI, nanti kita keluar nih tipe kita apa. And by the way, MBTI itu ada 16 tipe ya guys. Dan dari tipe itu aku bakal tes aku tuh tipenya yang mana. Dan semua tipe-tipe tentunya berbeda-beda ya. You know, like MBTI adalah macam kepribadian. Kayak zodiak kak. Aku sebenarnya lebih percaya MBTI daripada zodiak. Kalau kalian mau tes MBTI juga, seperti yang aku lakukan sekarang dan aku tesnya di link yang mana, ini nih guys, yang ada di description box. Aku taruh linknya di situ. Kalian juga bisa tes di situ sama kayak aku. Karena menurut aku ini termasuk yang paling akurat gitu tesnya. Oke, mari kita langsung buka aja ya websitenya. Lihat ya. Jadilah diri Anda sepenuhnya dan beri jawaban sejujurnya. Untuk mengetahui tipe kepribadian Anda, pelajari cara tipe kepribadian Anda mempengaruhi banyak aspek dalam hidup Anda. Berkembanglah menjadi pribadi yang Anda inginkan dengan berbagai materi premium opsional kami. Oke, sebelum tes, saat tes kita tuh jangan menekan pilihan yang kita inginkan, tapi kita tuh harus menekan pilihan yang relate sama kita meskipun kita tidak suka jawabannya, tapi kita harus menekan itu guys. So without any further ado, mari kita langsung tes ya. Kalian juga bisa sekalian tes juga sekarang sama kayak aku kalau kalian punya dua device gitu. Satu nonton video aku sekarang dan satu lagi HP-nya buat tes MBTI juga sama kayak aku. Okay, but now I will test by myself. Mungkin aku akan tes dulu, nanti kalian bisa mempraktekannya sendiri. Oke. Di sini pertanyaan pertama. Anda rutin mendapatkan teman baru? Kok satu soal aja bikin kayak mikir gitu. Oke guys, by the way, tes MBTI ini harus kayak take your time, which is kalian itu harus menjawab setiap persoalan, pertanyaan dengan kepribadian atau sifat kalian sebenarnya gitu. Di sini kan ada 7 lubang ya. Yang lubang paling ujung sebelah sini, maksudnya sebelah sini, ini tuh setuju. Ya. Di sini ada lubang-lubang yang setuju menuju tidak setuju. Jadi kalau yang pertengahan itu kayak netral, bisa setuju bisa gak setuju. I mean like I don't know how to explain again, but you all guys have a brain, right? So think about it. Oke, pertanyaan pertama, Anda rutin mendapatkan teman baru? Rutin mendapatkan teman baru, aku setuju, tapi setujunya di yang terkecil. Ya di situ. Karena aku mengikuti beberapa komunitas dan beberapa project, pasti project itu di setiap project pasti selalu adalah teman baru gitu. Orang baru dan teman baru. Oke, next ada pertanyaan, ruang hidup dan kerja Anda bersih dan terorganisir? I have to say that ruang kerja aku mungkin tidak sepenuhnya bersih ya. But aku selalu mengerjakan sesuai sebelum deadline gitu untungnya. Mungkin melihat sesuai situasi dan kondisinya juga sih. Oke, mungkin aku akan menekan di yang pertengahan. Di sini ada pertanyaan, Anda memprioritaskan dan merencanakan tugas dengan efektif. Seringkali menyelesaikannya jauh sebelum tenggat waktu, atau bisa disebut deadline. Oke, kalau untuk mengerjakan tugas, jika aku mood, aku pasti bakal mengerjakan tugas lebih cepat. Tapi biasanya akhir-akhir ini aku mengerjakan tugasnya nggak jauh-jauh dari deadline sih. Jadi misalnya H-1 atau H-2, even H- sejam aku baru menyelesaikan deadline. So, aku akan pilih tidak setuju. Tapi di yang ini deh. Tidak setuju yang ini. Oke, di sini ada pertanyaan.
Kesalahan kecil pun dapat menyebabkan Anda ragu dengan kemampuan dan pengetahuan Anda. Misalnya nih, aku ada tugas dan aku menyebabkan sesuatu kesalahan kecil. Dari situ aku belajar kalau aku tuh harus improve gitu. Apa nih yang salah? Oke, aku akan improve dan belajar gitu. Apa yang salah aku akan membenarkan. Tapi jika aku salah terus aku tidak suka masalah atau sesuatu yang aku kerjakan, oke, I'm leaving. Dan aku tinggalkan pekerjaan itu. Kalau misalnya pekerjaan itu penting dan aku tidak ingin mengerjakan lagi, aku akan bekerja semampuku dan aku tidak akan berurusan lagi dengan itu. Because we have to do what we like. Dan yang penting kita jangan merugikan orang lain. Kalau kita mengerjakan sesuatu dan itu feedbacknya baik buat kita, why not we do it gitu. Everything bagiku, apapun harus dilakukan dengan apapun harus dilakukan dengan apa yang kita suka dan yang kita butuhkan. Jika kita menyukai pekerjaan itu, but feedbacknya meskipun dikit ke kita, tapi kita senang melakukannya, why not we do it? Karena sekecil apapun manfaatnya, itulah yang membuat kita happy. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita tidak suka, tapi sebenarnya kita membutuhkannya itu untuk, misalnya untuk nilai atau kehidupan kita ke depannya, ya kita harus menerima itu. Dan kita harus mengerjakannya sebaik mungkin. Dan we have to see the enjoy thing, atau sisi baiknya, atau sisi dimana kita dapat mengerjakannya dengan tenang, sejahtera. Kesalahan kecil tidak membuat ragu ya. So, I'll choose tidak setuju. Ada pertanyaan menarik. Anda mengutamakan fakta daripada perasaan orang ketika menentukan langkah tindakan. Oke. For this question, I have experience. Waktu aku KKN dan aku menjadi sutradara untuk pertunjukan Longser. Ada salah satu talent aku yang sedang menangis. Dan itu di H-1. Kita tuh harus gladi bersih, tapi dia malah menangis di belakang panggung. Dan aku tanya ke dia, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu gak ikut latihan? Kita ini H-1 loh. Kamu harus gladi bla bla bla. And the problem is like, problem dia sama temannya. Oh my, kamu emang gak bisa seproporsional itu untuk ini. Please tolong, ini H-1 kata aku teh. Dan, ya udah sih, aku harus respect perasaan dia. Oke, kamu tenang dulu meskipun ini H-1. Ya udah, kamu istirahat dulu sana. Oke, karena aku lebih mengutamakan perasaan orang, maybe aku akan bilang aku tidak setuju. Tapi aku gak mengutamakan perasaan orang banget. Aku juga harus tanya dan berusaha untuk mencoba mengajak dia untuk berlatih bersama di H-1 itu, waktu itu. Of course, aku harus berusaha terlebih dahulu. Dan ya, pada akhirnya aku mengutamakan perasaan orang itu karena she's my talent. Dan you know what? Hati orang itu beda-beda dan kita harus respect. But di sisi lain kita juga harus profesional dalam mengambil tindakan. Ada pertanyaan, Anda menikmati berpartisipasi dalam kegiatan berbasis tim? I love being a team, I love being a group. So, I love it, aku setuju. Karena di dalam sebuah tim itu kita bisa bertukar pikiran. Of course, menambah relasi. I love it. Yang paling penting kita bisa ketawa bareng. Dan di sini ada pertanyaan, Anda lebih mengutamakan untuk bersikap peka daripada sepenuhnya jujur. Misalnya seperti kasus aku kayak tadi, kan kita tuh, aku punya tim tugas semiotika gitu, dan kita harusnya kumpul jam 1 untuk latihan tadi. Tapi ada aja gitu orang yang jam 1:30 udah ngechat di grup, maaf ya akunya mau makan dulu. It's not professional guys. Aku tidak akan peka untuk itu. Kalau aku peka, oh ya, kalau kamu mau makan dulu, oh ya silakan dulu, sok makan dulu. It's not guys, karena kesepakatannya dari awal udah jam 1 kumpulnya, tapi dia tiba-tiba jam 1:30 ngechat, maaf aku makan dulu. Oh no, aku bilang gini ke dia, kenapa makannya gede dari tadi dong? Ya kita harus sepenuhnya jujur gitu, harus sepenuhnya honest, jujur pada konsekuensi. Kita jangan peka kepada orang yang melanggar aturan gitu. Pilih tidak setuju, tapi of course, kadang sometimes juga kalau misalnya orang itu memang butuh banget nih makan buat di jam seperti itu, ya aku biarkan. Bas,
Ya, aku tidak setuju dengan pertanyaan itu dan aku memilihnya tidak setuju yang terkecil. Oke guys, di sini ada pertanyaan. Anda lebih menikmati hobi atau aktivitas individual daripada yang perlu dilakukan berkelompok? Kalau untuk hobi ya, hobi atau aktivitas individual, of course aku suka untuk kayak me time gitu. Tapi kalau misalnya hobinya dilakukan berkelompok, jika kita sefrekuensi dengan kelompok itu, ya why not gitu. Seperti misalnya aku suka dance, aku ada komunitasnya. Bernyanyi misalnya choir, kita bernyanyi satu paduan suara berchoir itu seru banget. Dan itu kayak ke hati itu bikin kalau kita mendengarkan suara yang harmonis tuh, ke hati, pikiran, jiwa, telingaku kayak anjay mantap banget. Dan juga suka berteater, kita melakukan teater bersama, acting bersama, it's quite fun. So aku kalau untuk melakukan hobi ya misalnya kayak nonton gitu ya, aku juga suka kalau dilakukan bersama. Selebihnya sendiri sih, tapi kalau untuk nonton misalnya kita menonton bersama itu juga seru kok. So I'll choose tidak setuju, tapi yang lebih kecilnya ini. Ada pertanyaan, saat ada pertentangan antara kenyataan dan perasaan, Anda biasanya lebih memilih untuk mengikuti kata hati. In this case, aku lebih suka mengikuti kata hati ya, tapi diiringi dengan fakta juga yang membuat kita lebih better gitu. Apakah fakta itu dapat membantu kita? Tentu hati aku akan mengikuti fakta yang ada, tapi badan, pikiran, hati aku semuanya harus kayak berkombinasi, setuju untuk mencapai pada mufakat gitu. I choose setuju yang terkecil. Sini ada pertanyaan menarik. Anda menghindari melakukan panggilan telepon. Oke, in my case, aku sebenarnya orangnya call person daripada chat person. Kalau di chat itu kita gak bisa lihat ekspresi atau intonasi suara orang seperti apa. Tapi kalau di telepon itu kita tahu nih suara orang itu seperti apa dan gimana sih cara mereka berbicara ke kita tuh. Dan misalnya kalau ada telepon tiba-tiba terus, ya of course aku angkat, kali aja penting kan, karena telepon itu keurgensian itu bisa aja lebih tinggi gitu, dan we have to care about it. So ya, sini ada pertanyaan, jika rencana Anda terganggu, prioritas utama Anda adalah kembali ke rencana tersebut secepat mungkin. Misalnya nih, in my case, aku sebagai koreografer di tim aku membuat koreografi, oke, kata anak-anak dan sutradara, oh ini gerakannya tidak nyambung dengan konsep atau kebijakan yang akan kita buat, kata mereka tuh katanya. Dan aku tidak akan kembali ke rencana itu karena of course aku harus mengambil dan memikirkan vote atau keresahan atau pikiran orang-orang gitu. Yang mana yang lebih penting, yang mana yang lebih bukan berkuasa, apa sih disebutnya, mayoritas. Kita harus mendengarkan mayoritas. Dan aku tidak berpegang teguh pada rencana aku. Kalau misalnya itu rencananya tidak begitu kuat gitu, guys ini tuh gini-gini loh, kita harus menggunakan gerakan ini. Of course aku juga berusaha, tapi kalau misalnya menurut orang-orang itu, oh enggak, gerakan ini enggak banget Jill, gerakan ini harus di remove, kamu cari gerakan lain. Oke, dan aku akan mengambil rencana baru, bukan mempertahankan rencana tersebut secepat mungkin. No. Guys, di sini ada pertanyaan. Anda yakin bahwa segalanya akan berjalan dengan baik? Meskipun ya qadar dan qadar sudah ditentukan, kita harus percaya bahwa takdir akan berjalan dengan baik. Supaya apa? Supaya hati kita tenang. Karena kalau hati kita tidak tenang, buat apa gitu hidup? What's the enjoy of your life? Of course kita juga harus memikirkan bahwa hidup itu akan berjalan dengan baik. Dan yang penting, kita itu jangan merugikan orang lain. Berusaha untuk tidak merugikan orang lain. Dan kita harus berusaha untuk memperbaiki hidup kita. Seperti itu. Sekarang hasilnya akan dibuka. Waktu tahun kemarin aku ESFJ. Of course, karena aku mengetes MBTI ini 1 tahun sekali. Karena MBTI itu adalah kepribadian, sifat kepribadian. Dan itu bisa berubah-ubah guys. Jadi aku sarankan, kalau kamu tidak rutin misalnya sebulan sekali ngecek MBTI, tapi of course hasilnya bakal masih sama-sama aja. Kalau misalnya sebulan sekali atau seminggu sekali misalnya tes MBTI, hasilnya masih bakal sama aja.
Tapi aku rekomendasikan kalian tes MBTI setahun sekali. MBTI itu tidak selamanya sama seperti zodiak gitu. MBTI itu bisa berubah-ubah, guys. So, tahun kemarin aku ESFJ dan sekarang aku apa ya? Di sini udah ada hasilnya. Aku tinggal melihatnya apakah aku masih ESFJ atau berubah. Oke. Sebenarnya aku rada deg-degannya. Kenapa aku juga harus deg-degan dengan tes ini? Oh my god. Dari tadi lightingnya lupa dinyalain. MBTI aku adalah ESFPA dong. Oh my god, that's so cute. Tipe kepribadian penghibur. Ya, penghibur. I hope penghibur bukan dalam tanda kutip seperti yang negatif ya. Tapi di sini penghibur. Seperti itu guys, ESFPA. Oke, lumayan relate ya guys. Now I'm ESFPA now. Oke guys, by the way, ESFPA ada A, ada T ya. Bisa aja kamu MBTI-nya sama kayak aku, tapi kamu T-nya bukan A. Aku ESFPA. Misalnya kamu ESFPT. Setahu aku, perbedaan A dan T itu singkatnya gini. Kalau A lebih percaya diri dan kalau T lebih sadar diri. Seperti itu guys. That's so cute. Aku lebih ekstrovert daripada introvert. Dan aku lebih penyimak daripada intuitif. Aku lebih perasa daripada pemikir, beda 2% gitu ya. Eksploratif daripada penilai. Lebih asertif daripada turbulen. Oh iya, A itu asertif dan T itu turbulen. Dan ini aku tunjukin guys, kartun-kartun yang MBTI-nya sama ESFP juga. Di sini ada Nemo, ada Tom, ada Erika, ada Jessie. Who the fuck is this? Oke, so that is guys. Ada 16 kepribadian MBTI itu dan ini dia. So, kalian yang mana? Jangan lupa komen di bawah ya. So fun to read this MBTI test and I hope I'll see you guys again in another video. So guys, thank you for watching this video. Bye bye.